Ketua Umum Golkar yang katanya tetap akan maju Pilpres meskipun survei menunjukkan, dan saya tahu ini survei internal juga angkanya nggak jauh-jauh, hanya 0,3% gitu ya, yang terakhir disebutkan. dan kemudian Erlangga kemarin kelihatannya juga tetap firm dia maju, apalagi dia bilang terima kasih karena sekarang elektabilitasnya merangkak naik. Bayangkan 0, saja merangkak naik itu, karena dibantu baliho oleh para pengurus-pengurus di daerah. Jadi berapa sebenarnya elektabilitas sebelum dibantu baliho di daerah-daerah itu? Jadi bayangkan orang yang startnya harusnya minimal 7-8% itu kan. Kan dia adalah tokoh Golkar, menteri lagi. Kalau elektabilitasnya 0, sekian, itu artinya memang nggak pantas. Kalau orang biasa, oke lah itu. Siapa namanya ini? Mardigu mungkin lebih dari itu tuh startnya kan. Apalagi kalau diwawancara oleh FNN tuh. Jadi kita bayangkan tokoh politik yang memimpin partai besar cuma 0,3 dan masih menganggap bahwa oh ya itu kita mau maju. Mak dek jantung ini ketika Om Rocky ngomong tadi. Dia itu punya lidah api. Kalau ucapannya sudah terlontar, ntar nyalon beneran dan jadi itu si Mardigu. Bagaimana Om Rocky? Lah kan repot para all mind. Menurut pendapat saya pribadi nih ya, seperti nanti di tahun 2024, perpolitikan itu bukan masalah calon atau individunya siapa lagi deh. Yang lebih penting adalah konsep bernegaranya dan siapa saja tim di belakangnya yang mendukung dirinya. Kita mencontoh negara demokrasi Amerika. Jangan mencontoh Putin Rusia yang terus ubah undang-undang negaranya hingga saat ini Putin sudah 25 tahun menjabat, lalu dibuat hingga tahun 2036 Putin menjabatnya. Atau Xi Jinping yang awalnya di tahun 2013 adalah orang terpilih Politbiro, lalu di tahun 2017 dia mendapatkan mandat Presiden Tiongkok seumur hidup. Semuanya bukan berdasarkan demokrasi, namun autokrasi, dan tidak terjadi di Indonesia. Karena pemimpin yang sederhana, baik, dan merayat tersebut tidak gila jabatan, tidak ingin 3 kali, tidak ingin menambah 1 periode lagi. Tidak mungkin. Gak mungkin pemimpin sekarang akan kemaruk jabatan, mabok pujian. Bukan, itu bukan dia. Jadi kita mencoba mencontoh Amerika yang punya 2 aliran besar dalam bernegaranya. Kalau Partai Demokrat, cara kelolaan negaranya adalah heavy on government atau pemerintahnya agak ke kiri, ke sosialis. Kalau Partai Republik atau Republikan, negara hanya regulator atau dikenal dengan heavy on private. Pemerintahnya ke arah kanan, para kaum kapitalis. Di sini kita melihat calonnya siapa dan membawa alirannya apa. Kalau Partai Demokrat pasti naikin pajak, namanya juga sosialis. Kalau Partai Republik pasti turunin pajak, namanya juga heavy on private atau swasta. Kembali ke komen Om Rocky, maka 7 presiden yang telah lalu ditambah 10 calon yang ada di pajangan 2024 adalah model kiri, model sosialis. Dan untuk pertama kalinya ada calon si Sontoloyo ini yang dari kelompok New Mind menggagas ke arah kanan, heavy on swasta, ke arah pajak turun dan ke arah membela UKM 100%. Jujur, belum pernah ada. Jadi bagaimana kalau konsep New Mind didiskusikan terlebih dahulu? Kalau memang tidak diterima, ya buat apa dimajukan? Bener nggak? Sontoloyo apa pantes? Itu harus dibongkar dulu. Sungguh, di setiap pejabat negara atau pemimpin negara pasti punya genre atau aliran di dalam mengelola ekonomi negaranya. Ada negara liberal, sosialis, kapitalis ala Amerika, sosialis kapitalis ala Tiongkok, dan banyak lagi yang dimodif sana-sini sesuai dengan keilmuan pejabatnya. Kita coba fokuskan. Dalam pemerintahan yang sudah berjalan 3 presiden terakhir di Indonesia ini atau 20 tahun terakhir ini, posisi ekonomi bernegara masih mementingkan upper of pyramid atau elitis. Ini membuktikan bahwa di sisi ekonomi 3 pemerintahan terakhir mengadopsi sosialis elitis ala Partai Demokratnya Amerika dan ala komunis Tiongkok. Jadi dari kacamata awam, kita lihat para calon 2024 mulai dari oposisi, juga incumbent termasuk Pak Jokowi yang katanya sangat minat menjabat 3 kali walau saya katakan nggak mungkin karena beliau orang baik dan tidak rakus jabatan. Juga para gubernur yang akan menari di tahun 2024, para tokoh politik kental sekali dengan 3 genre terakhir politik selama 20 tahun terakhir alias sosialis elitis. Sosialis elitis adalah pro BUMN,
dan pro-elitis membela oligarki. Di antara semuanya, tidak ada yang seperti New Mind yang pro-kapitalis bawah, kanan bawah, mendukung UKM, juga pro-kiri bawah, sosialis bawah, para buruh, nelayan, petani. New Mind punya new economic model, yaitu bottom of pyramid atau ekonomi akar rumput. New Mind fokus di bottom of pyramid, anti-elitis, anti-BUMN, anti-kapitalis elitis, anti-oligarki. New Mind merangkul sosialis bawah dan sosialis akar rumput, yaitu para buruh, termasuk 6 juta buruh migran yang kerja di luar negeri, semua ada di sini. Dan kapitalis akar rumput atau UKM di sisi bawah kanan juga ada di New Mind. Saat ini buruh dan UKM tertinggal karena memang platform bernegaranya elitis, bukan akar rumput yang di bawah. New Mind untuk membuktikan kontribusi ke ekonomi akar rumput membangun Santara, perusahaan urun dana seperti IDX untuk perusahaan besar melantai di bursa, UKM melantai di Santara. Sama semua aturannya, hanya saja ini untuk UKM. Itu sedikit kontribusi dari sisi swasta membuktikan MMT bukan hanya teori tapi bukti nyata. Jadi inilah yang harus didiskursuskan, diwacanakan, disiapkan bangsa dan negara dalam periode ke depan untuk memutuskan, untuk berani mencoba sesuatu yang baru seperti mengambil MMT, mengambil New Mind yang beraliran bottom of pyramid, ekonomi akar rumput, sosialis kapitalis akar rumput. Beda dengan 7 presiden yang menjabat yang lalu. New Mind heavy on private, membela swasta, UKM, buruh, petani, dan nelayan. Atau tetap mau dengan old mind yang berhutang dengan IMF dan FDI-nya Tiongkok. Monggo dipikirkan dan diviralkan.